Bagaimana Pak Pri hasil dari pertemuan dengan Pak Iwan Riono, Kepala Cabang Dinas ini Pak? Ini tadi sudah ketemu kami paling 5 menitan tadi, karena mereka ada kegiatan di teknologi. Ini saya punya kesimpulan. Di PLT Kepala Cabang Dinas Nganjuk Pak Iwan Riono ini terlalu lemah untuk menghadapi maling-maling rampok karena apa? Ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Seragam walaupun lain beli oleh nggak beli nggak masalah itu kan. Ada acara apa Pak Pri datang ke Kacabdin Ini hari Nganjuk ini Pak? Tanggal 9 Desember tahun 2025. Jadi hari anti korupsi sedunia yang ke-22 tahun. Ini saya mau menemui Kepala Cabang Dinas Kabupaten Nganjuk. Ini masih rapat dengan Basnas Provinsi. Jadi saya menyikapi yang kemarin laporan saya di BPK. Ternyata sampai sekarang ini kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri se-Kabupaten Nganjuk tetap melakukan tindakan korupsi lah. Karena apa? Sebenarnya untuk kegiatan SMA negeri maupun SMK negeri sudah ada dana BOS, sudah ada dana BPOPP dari Provinsi Jawa Timur. Itu sebenarnya digabung sudah lebih dari cukup untuk membiayai anak-anak sekolah. Tapi kenapa sekarang masih menarik uang SPP, istilahnya uang komite, uang gedung? Gak mau berubah, mereka maling. Kalau sekolah maling, padahal jelas sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 jelas komite dilarang menarik apapun. Ternyata apa? Tetap melakukan penarikan. Terus duitnya pertanggungjawabannya gimana? Aneh, masih menarik uang gedung. Do matane dicek itu menarik uang gedung. Gedung ini jelas sudah dibiayai oleh pemerintah. Inilah seharusnya yang ketiga juga masih seragam. Alasannya ya beli boleh, nggak beli nggak apa-apa. Inilah seharusnya dari pihak OPSIS, operasi sekolah untuk seragam harus ditutup. Karena apa? Bagi wali murid kalau nggak beli ke sekolah takut. Tapi nyatanya statement Pak Gubernur Jawa Timur, bagi sekolah yang menjual seragam akan dinonjobkan. Tapi nyatanya sampai sekarang ya masih berlaku, nggak duwe wedi. Padahal harga seragam itu 2 kali lipat kalau dibeli di toko biasa, toko umum. Inilah, ini kan harus dihentikan tindakan ini. Sudah berapa tahun saja ini gubernur, tapi nyatanya hanya omong-omong. Inilah, makanya bagi wong miskin, nggak pas anaknya ini mau sekolahan, mau semesteran, gak bayar uang SPP atau uang komite, gak sanggup bayar. Ya jawabannya gak ngewani nomor. Laporkan kepada saya, bajingan. Jelas itu terus uangnya itu apa saja harus ada pertanggungjawabannya. Setiap tahun seperti ini nggak mau berubah. Terus berikutnya langkah apa Pak Pri yang akan dijalankan oleh LSM Mapak nih Pak? Saya nggak mau tahu, akan saya laporkan ke Kejaksaan Negeri. Biar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena mereka nggak takut kerangkeng, nggak takut penjara dengan tindakan yang melanggar Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Berarti semua masih ada pungli Pak ya? Ya jelas pungli itu namanya sumbangan sukarela. Walaupun orang kaya gak nyumbang gak masalah, gak harus ditentukan misalnya sekian. Ini termasuk pungli. Di wakil gubernur Pak. Termasuk uang SPP juga masih ada Pak ya? Ada. Uang komite itu masih ada. Misalnya sudah 100
25, ada yang 150. Nah ini untuk apa? Oh, dana bos itu sudah cukup dengan BPOPP dari Provinsi Jawa Timur. Tahun 2025 ini 9,9 triliun anggaran Provinsi Jawa Timur untuk membantu SMA SMK Negeri. Tapi nyatanya mereka tetap mengadakan komite. Sedangkan komite itu hanya dipakai alat sebagai alat stempel untuk melegalkan tindakan yang salah sekolah, tidak benar. Terus tanggapan dari kepala cabang provinsi ini bagaimana Pak Pri? Nah ini saya tunggu Mas Adi. Pertanyaan ini Pak, kepala cabang dinas Kabupaten Nganjuk itu masih rapat dengan Basnas Provinsi, dengan kepala sekolah SMA SMK Kabupaten Nganjuk hari ini. Ini masih berlaku. Nah, seharusnya sebagai walaupun itu PRT kepala cabang dinas, mereka seharusnya bisa ngerem ngelekno kepada kepala sekolah SMA SMK Negeri Kabupaten Nganjuk. Tindakan ini tidak benar, tapi nyatanya tidak ada peringatan sama sekali. Berarti kepala cabang dinas Kabupaten Nganjuk diduga juga mendukung tindakan kepala sekolah yang kurang ajar maling ini. Terus pesan-pesannya Pak? Ya ini saya tunggu sebentar lagi. Kalau kabarnya sudah selesai, saya akan menghadap kepala dinas, kepala cabang dinas. Dan bagaimana kami ini? Tapi dengan pelaksanaan sudah berjalan ini, berarti PRT kepala cabang dinas Kabupaten Nganjuk ini, yang aslinya kepala cabang di Probolinggo sana, wilayah Probolinggo, jadi gak enak manfaatnya sama sekali untuk Kabupaten Nganjuk. Karena apa? Kepala sekolah tertarik di uang gedung, uang SPP, seragam ya juga masih berjalan. Nah inilah seharusnya kepala cabang harus tegas. Tapi nyatanya gak ada gunanya kepala cabang Nganjuk. Bagaimana Pak Pri hasil dari pertemuan dengan Pak Iwan Riono, kepala cabang dinas ini Pak? Ini tadi sudah kami paling 5 menitan karena mereka ada kegiatan di beberapa itu. Jadi saya punya kesimpulan. Jadi PLT kepala cabang dinas Nganjuk Pak Iwan Riono ini terlalu lemah untuk menghadapi maling rampok kepala sekolah SMA Negeri karena apa? Ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Seragam walaupun selain beli oleh nggak beli nggak masalah itu kan seharusnya proses ditutup, nggak usah jual seragam karena harganya 2 kali lipat dengan harga yang ada di lapangan umum. Jadi istilahnya saya menilai kepala cabang ini terlalu lemah, nggak ada tindakan yang tegas biar kepala sekolah SMA Negeri merasa cedera. Ternyata tarikan uang SPP, uang komite, uang gedung itu masih berlaku. Nah, inilah makanya ini saya mohon kepada Gubernur Jawa Timur supaya PRT cabang dinas di Kabupaten Nganjuk mulai tarik kembali ke provinsi. Mereka lemah untuk menghadapi para maling koruptor kepala sekolah SMA di Kabupaten Nganjuk. Tidak ada perubahan sama sekali. Mohon kepada Gubernur sekali lagi supaya tindakan termasuk kepala sekolah SMA SMK Negeri Kabupaten Nganjuk ini nggak efek jerah sama sekali karena tidak ada tindakan yang tegas dari Gubernur. Mohonlah segera benar-benar diperlakukan apa yang pernah diomongkan dengan Ibu Gubernur Bu Khofifah. Segera masyarakat ini loh kehidupannya sudah susah, tapi bangga diperos oleh kepala sekolah SMA SMK Negeri Kabupaten Nganjuk. Jadi mohonlah sak Jawa Timur karena dana bos dengan dana BPOPP itu tadi sudah cukup cukup untuk membiayai anak sekolah di tingkat SMK maupun SMA Negeri Kamsa Provinsi Jawa Timur. Nah ditarik sumbangan SPP rasa mau bayari, uang gedung rasa mau bayari, ini maling. Kalau cinta
saja sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan